warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Syala Azhara. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi massa sebelum saya ingin mewawancarai. Komunikasi massa itu merupakan penyiaran berita atau pemberitahuan berita yang melalui televisi, internet, dan media sosial. Fungsi komunikasi massa itu sendiri yaitu memberikan informasi yang bermanfaat, mendidik, menghibur, serta mentransmisikan nilai dan budaya kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Kita akan lanjut ke wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Syala Azhara dari PMI kelas 1D. Di sini saya akan mewawancarai Bang. Saya Rahina Nugra dari KPI. Ya, di sini saya akan mewawancarai tentang komunikasi massa. Menurut Bang Raihan nih, bagaimana peran komunikasi massa dalam menyampaikan berita ke masyarakat? Ini melalui media massa ya. Iya. Jadi kalau media massa itu memang sudah tugas utamanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, dan sejauh ini dari awal hingga detik ini perkembangan media massa menyampaikan informasi itu masih cukup konsisten meskipun banyak sekali media massa yang performanya ataupun popularitasnya itu sudah mulai menurun, seperti kayak koran ataupun radio, dan yang masih bertahan ini adalah televisi. Dan kita balik lagi di media massa, televisi sekarang sudah cukup agak menurun beberapa dekade terakhir, khususnya 1 dekade terakhir, karena maraknya media sosial ataupun melalui internet dan kayak Instagram dan sebagainya. Lagi nih Bang, bagaimana pengaruh media sosial sebagai bagian dari komunikasi massa? Pengaruh media sosial tadi apa? Terhadap Iya. komunikasi massa. Iya. Untuk setidaknya dalam 1 dekade terakhir ini, dan khususnya mungkin 5 tahun belakangan, media sosial itu sudah sangat berkembang. Bahkan kita melihat indeks orang yang masih menonton atau intens menonton saluran televisi ataupun saluran arus utama media massa itu sudah mulai menurun, dan kita sebagai Gen Z juga akan lebih percaya ataupun sering menggunakan media sosial, entah itu Instagram ataupun TikTok dan sebagainya. Sedangkan untuk media massa itu sendiri kayak televisi, koran dan sebagainya, itu hanya sebagai validasi apakah itu benar atau tidak, kayak gitu. Jadi untuk media sosial itu sendiri sekarang sudah sangat berpengaruh terhadap komunikasi massa masyarakat khususnya di Indonesia. Kemudian juga di perkembangannya ataupun hal negatifnya ya, media sosial itu tidak bisa menjadi acuan utama ataupun bahan validasi. Jadi kita masih sangat perlu menggunakan media massa sebagai validasi informasi ini benar atau hoax, ataupun setidaknya media massa masih berpegang teguh pada kode etik jurnalistik, yang dimana itu banyak sekali stakeholder yang menyaring informasi sehingga berita tersebut ataupun informasi tersebut bisa dikatakan valid. Akan tapi kalau di media sosial itu sendiri, kita sebagai manusia pun, sebagai orang biasa gitu kan, itu bisa menjadi penyebar informasi juga tanpa harus melalui apakah informasi itu benar atau tidak. Jadi media sosial itu sangat berpengaruh dalam komunikasi massa sekarang. Baik, terima kasih Bang Raihan atas penjelasan tentang komunikasi massa. Saya Raisya Azhara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Behind the scene.